Masih banyak pekerjaan dan aktivitas yang harus diselesaikan di esok hari. Harusnya jam aktivitas dapat menyesuaikan jam tidur kita, bukan sebaliknya. Karena sekuat-kuatnya kita dari luar, organ dalam tubuh kita ternyata juga membutuhkan waktu untuk beristirahat loh, guna mempersiapkan energinya untuk menyambut hari esok. Lalu apa yang terjadi jika manusia tidak tidur? Selama apakah manusia itu bisa tidak tidur? Dan adakah eksperimen yang pernah dilakukan tentang tidur? Nah, untuk mengetahui hal itu, ada sebuah kisah. Di situ diceritakan bahwa ada ilmuwan gila yang melakukan eksperimen gila pada manusia. Bahkan manusia itu sampai mengalami gangguan mental maupun fisik yang sungguh di luar dugaan. Seperti apa kisahnya? Seperti putar aja intronya. Jadi gini ceritanya, pada tahun 1947 Uni Soviet pernah melakukan sebuah eksperimen yang edan alias gila. Eksperimen edan itu dinamakan dengan Russian Sleep. Jadi rencana itu sebenarnya eksperimen tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tentara Uni Soviet dan sekaligus mengetahui apa sih yang akan terjadi jika manusia seandainya tidak tidur selama 30 hari. Tapi emangnya ada yang mau jadi kelinci percobaan Bang dalam eksperimen gila ini? Ya jelas tidak ada yang mau toh. Karena tidak ada yang mau, makanya mereka membujuk para tahanan untuk melakukan eksperimen ini dengan imbalan bahwa mereka akan dibebaskan ketika mereka sudah melewati eksperimen tidak tidur selama 30 hari. Langsung deh sayembara itu diumumkan. Ayo siapa saja tahanan yang mampu melewati tantangan tidak tidur selama 30 hari akan dibebaskan secara langsung loh. Di tantangan ini para tahanan akan disediakan kasur yang hangat, air bersih dan makanan yang layak dan cukup untuk kebutuhan 30 hari ke depan. Ya pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah. Di situ yang kalian lakukan hanya tidak tidur selama 30 hari. Setelah berhasil, maka kalian akan bebas. Anjir, jadi kayak permainan aja ya. Ya, 5 kontestan tahanan pun didapatkan. Setelah bernegosiasi, kelima tahanan itu pun setuju dengan keputusan yang ada. Mereka berpikir bahwa mungkin 30 hari enggak tidur itu lebih baik dibandingkan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Namun ya sayang sekali, mereka itu terlalu cepat untuk percaya padahal kebebasan itu mungkin hanyalah sebuah prank semata loh. Tanpa pikir panjang, para peneliti kemudian memasukkan 5 tahanan itu ke sebuah ruangan rahasia yang dijaga ketat oleh para tentara. Di situ para peneliti juga tidak lupa menaruh mikrofon radio untuk berkomunikasi dengan tahanan. Eksperimen pun dimulai. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Hari pertama nggak tidur itu masih wajar. Di situ para tahanan melewatinya dengan baik. Mereka menghabiskan waktu dengan ngobrol. Ngobrolin apa Bang? Ya mereka saling menceritakan latar belakang hidup mereka mungkin kali ya. Setelah 2-3 hari menjalani eksperimen ini, bukannya dikasih minum kopi, ternyata malah justru mereka disemprot gas stimulan, yang dimana katanya gas stimulan ini mampu mencegah manusia untuk tidur. Nah mampus nggak tuh? Hari kelima situasinya pun mulai berubah. Para tahanan mengalami paranoid akibat gas yang mereka hirup. Maksudnya gimana Bang? Jadi gila atau apa? Ya mereka jadi saling curiga sampai akhirnya mereka berhenti bicara. Mereka juga menutup jendela agar para peneliti nggak bisa melihat aktivitas mereka. Alhasil topik pembicaraan mereka menjadi lebih gelap dan tidak nyambung loh. Setelah lewat dari 5 hari kemudian semuanya pun nampak hening. Tidak ada yang berbicara satu kata pun. Mereka mulai stres dan kena mental loh.
Nah, di tengah keheningan itu tiba-tiba salah satu dari tahanan itu berdiri sambil berteriak sampai 3 jam lamanya loh. Apa nggak pegel tuh congor bang? Nah, karena congornya sudah pegel, dia pun akhirnya terjatuh dan tersungkur sambil mengeluarkan suara decitan kesakitan. Itu ayam anjir. Para peneliti yang penasaran akhirnya memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Setelah diselidiki, ternyata pita suaranya itu pecah guys. Dan karena pita suaranya pecah, tahanan itu tidak bisa bersuara lagi. Ya nggak bisa nyoblos dong bang. Bukan suara itu kocak. Karena dirasa tahanan mulai stres, ilmuwan pun akhirnya mencoba menghiburnya dengan cara memberikan beberapa buku untuk dibaca. Tapi bukannya terhibur, salah satu tahanan malah merobek-robek buku itu. Kemudian kertasnya malah dia beraki loh. Setelah lembaran buku itu penuh dengan lembaran-lembaran buku itu malah ditempelin di sudut-sudut tembok ruangan layaknya seperti lukisan dinding. Anjir, ya emang bener lukisan tai itu mah. Di hari ke-15, para peneliti pun penasaran dengan keadaan tahanan yang kian semakin menggila sejadi-jadinya. Akhirnya para peneliti memutuskan untuk melihat kondisi para tahanan di ruang eksperimen itu. Dan betapa kagetnya para peneliti ketika mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di situ terlihat satu tahanan tewas. Sedangkan para tahanan lain kulitnya dan ototnya itu robek karena ternyata mereka saling memakan satu sama lain guys. Hingga membuat sirup marjan itu dan daging organnya itu berserakan di segala penjuru loh. Mungkin ini yang dinamakan teman makan teman kali ya. Tapi ini mah dimakan beneran bang, kocak lu bang. Sumanto aja tidak habis pikir loh. Padahal di ruangan itu sudah disediakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Juga sudah disediakan WC untuk mereka boker gitu loh di situ, tapi malah kocaknya mereka boker di lantai guys ya. Nah, setelah mereka melihat betapa kacaunya eksperimen ini, salah satu peneliti pun berpikir untuk mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Tapi baru aja mereka dikeluarkan, mereka malah memberontak guys. Mereka bilang pokoknya saya akan berhasil sampai akhir, katanya sambil berhalusinasi. Walaupun dipaksa untuk keluar, tetap saja mereka tidak mau. Bahkan mereka malah meminta gas stimulan lagi agar mereka bisa lebih kuat lagi bertahan sampai babak akhir. Gila ini anak. Di sini ilmuwan menyimpulkan bahwa kelinci percobaannya ini ternyata sudah ketagihan dengan gas stimulan. Para peneliti akhirnya menurutinya. Mau tidak mau akhirnya para peneliti melanjutkan eksperimennya. Namun di luar dugaan, manusia dalam eksperimen ini ternyata malah makin buas dan semakin tak terkendali. Hingga pada akhirnya satu persatu tahanan kontestan itu gagal dan tewas secara sadis. Terus gimana? Dari sini kita pun tidak bisa menyimpulkan apakah perilaku mereka itu disebabkan akibat terlalu lama tidak tidur atau malah disebabkan oleh gas stimulan. Ya kita tidak tahu. Sebenarnya sih banyak konten kreator lain yang sudah membahas cerita ini. Namun sebenarnya kisah ini tidak memiliki bukti yang kuat bos. Sadar enggak sih kalau sebenarnya banyak kejanggalan dalam cerita ini? Ya ndak tahulah orang situ yang jelasin. Tadi apa itu pertama itu? Gas stimulan kan? Sebenarnya tidak ada gas yang mampu membuat manusia itu tidak tidur selama itu. Sementara ya kalau saya baca di internet, stimulan itu adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Terus gimana? Ya secara teknis ini tidak masuk akal jika diterapkan di dalam eksperimen tersebut.